Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang kami banggakan para pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang, serta para tamu undangan yang kami hormati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara deklarasi kampanye damai pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua ada di sini telah mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa yang pada akhirku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucintai. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucintai. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang agar berkenan untuk memberikan sambutannya kepada Yang Terhormat Bapak Ahmad Sujaini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para komisioner KPU Pandeglang, yang saya hormati dan yang saya muliakan pasangan calon nomor urut 1 Ibu Hajah Irna Marulita SEMM dan Pak Tanto Warsono Arban SEME, pasangan calon nomor urut 2 Bapak Insinyur Haji Tony Fatali Mukson dan Bapak Miftahul Kamami beserta para tim pasangan calon baik nomor urut 1 dan nomor urut 2. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Kapolres Pandeglang, Pak Dandim, Ketua Bawaslu Pandeglang, serta yang saya cintai para pendukung dari masing-masing pasangan calon yang saat ini tidak bisa kita undang mengingat
kaitan dengan persoalan penerapan protokol COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara deklarasi kampanye damai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, karena ini momentum yang sangat berarti dan bersejarah di daerah kita cintai ini, di Kabupaten Pandeglang. Sebagaimana ketentuan di Peraturan KPU Nomor 5, perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 2019 tentang tahapan program dan jadwal, bahwa tanggal 26 September ini adalah hari pertama pelaksanaan kegiatan kampanye. Pelaksanaan kegiatan kampanye tentunya ada beberapa metode sebagaimana yang sudah diatur di Undang-Undang 10 terakhir berubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ini tentunya harus diketahui secara utuh, baik oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 beserta timnya. Ada beberapa metode kegiatan kampanye yang sudah disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Sudah ada peraturan KPU nomor 13, perubahan kedua atas PKPU nomor 6, ada metode kampanye yang ditiadakan. Salah satunya kaitan dengan metode kampanye dalam bentuk rapat umum. Yang dulu itu ada rapat umum identik dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan terbuka, yang jadwalnya ditetapkan oleh KPU kabupaten atau kota yang melaksanakan tahapan pilkada. Kedua kegiatan lainnya diantaranya kaitan dengan kegiatan kebudayaan, baik berupa pentas seni, panen raya, ataupun konser musik. Itu juga sama ditiadakan. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan, termasuk juga kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, termasuk juga peringatan hari ulang tahun partai politik. Dan tentunya ini perlu kami sampaikan. Adapun kaitan dengan metode kampanye yang masih boleh dilaksanakan, baik oleh pasangan calon, oleh parpol atau gabungan parpol pengusung, serta tim kampanye, kaitan dengan metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka. Ini masih boleh dilaksanakan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu melalui virtual ataupun daring. Itu sudah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13. Kaitan dengan pertemuan tatap muka, Bapak Ibu, ini masih boleh dilaksanakan di ruangan terbuka dengan catatan peserta secara akumulatif ini tidak boleh lebih dari 50. Ini perlu kami sampaikan. Kaitan dengan pertemuan terbatas juga ini dilaksanakan di dalam ruangan ataupun gedung tertutup. Ini juga sama. Peserta tidak boleh 50 orang. Ini perlu kami sampaikan. 50 orang bukan hanya peserta, tetapi termasuk di sana juga pelaksana kegiatan kampanyenya. Ini perlu kami sampaikan. Dan ini bukan berdasarkan KPU Pandeglang, tapi sudah berdasarkan ketentuan peraturan KPU yang sudah dilembagakan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentunya ini sangat penting untuk kami sampaikan. Kaitan dengan masalah kegiatan metode lainnya, kami KPU Pandeglang diberikan mandat oleh aturan secara konstitusional memfasilitasi kaitan dengan alat peraga kampanye, spanduk, baliho, umbul-umbul serta billboard.
Sampai dengan saat ini belum proses tetap Pak Ketua Bawaslu karena desain ataupun materinya baru kami terima tadi malam dari kedua pasangan calon. Terus kaitan dengan masalah laga juga boleh dicetak ataupun diproduksi oleh pasangan calon atau tim sebanyak 200%. Jadi nanti boleh dicetak. Termasuk juga kaitan dengan bahan kampanye Bapak Ibu perlu kami sampaikan yang dulu tidak ada yang namanya bahan kampanye masker, hand sanitizer, termasuk juga face shield, pelindung wajah, sarung tangan itu boleh diproduksi ataupun diadakan oleh pasangan calon beserta timnya. Itu masuk pada komponen bahan kampanye. Yang dulu kita hanya mengenal istilah pakaian, topi, atau misalkan film, kalender, alat makan ataupun minum. Sekarang ada tambahan 4 jenis kaitan dengan bahan kampanye dan itu diatur dalam peraturan KPU nomor 10. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kaitan dalam kampanye, karena kampanye merupakan kegiatan penyampaian ataupun menawarkan visi misi, program ataupun informasi lainnya dalam rangka untuk mencari perhatian dari pemilih. Tentunya dari definisi itu ada larangan yang perlu kami sampaikan. Di antaranya tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon ataupun partai politik. Termasuk juga tidak boleh mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Tidak boleh menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, baik swasta atau negeri. Dan ini kaitan dengan masalah larangan, termasuk juga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintahan. Kaitan dengan kampanye juga tidak boleh melibatkan. Kalau dulu hanya 3 hal, tidak boleh melibatkan pejabat BUMN ataupun BUMD, ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa dan perangkat desa. Sekarang ada tambahan yang diatur oleh peraturan KPU nomor 13, tidak boleh melibatkan balita, tidak boleh melibatkan anak-anak, tidak boleh melibatkan ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, termasuk orang yang sudah lansia. Ini tentunya yang perlu kami sampaikan, karena ini aturan sudah berdasarkan saran serta masukan dari institusi yang punya kompetensi kaitan dengan penanganan COVID-19. Jadi tentunya tugas Bawaslu ini makin berat, harus memastikan nanti peserta itu dalam keadaan hamil atau tidak. Ini juga ada takut juga. Jadi nanti alatnya mau pakai yang mana silakan untuk memastikan peserta tidak ada yang hamil. Ya kalau menyusui nanti bisa terlihat ya kalau menyusui. Ya. Saya kira ini informasi penting yang harus kami sampaikan. Tetapi kaitan dengan masalah ibu hamil, usia yang sudah lanjut, tentunya masih bisa dilibatkan dalam kegiatan kampanye melalui virtual ataupun daring, dan itu sudah diatur. Jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan kaitan dengan waktu yang 71 hari kaitan dengan tahapan kampanye ini sebagai media Bapak Ibu sebagai pasangan calon peserta tim untuk memanfaatkan dengan baik, karena ruang-ruang itu ruang-ruang yang halal selama proses ataupun prosedur dilalui dengan baik. Jadi saya kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan tahapan kampanye dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 5 Desember 3 bulan dan sekitar 71 hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman dan kondusif, dan itu tentunya menjadi harapan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Palembang kepada Yang Terhormat Bapak Ade Mulyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.
Yang saya hormati pasangan calon nomor 1, yang saya hormati pasangan calon nomor 2, yang saya hormati Ketua KPU beserta jajaran komisioner, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, serta tim pemenangan dari pasangan calon nomor 1 dan 2. Pada kesempatan siang ini, KPU melaksanakan deklarasi kampanye damai ini untuk kita sepakati dari mulai start awal hari ini tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 tetap damai. Kalau berbicara persoalan mana yang boleh dan tidak, pemilu bukan hanya terjadi pada tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya jenis yang dianggap mana yang boleh dan tidak itu tidak terlalu jauh berbeda. Hanya pada persoalan apakah kita mau menerapkan aturan ataukah melanggarnya. Kami harap semua kontestan bisa mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga deklarasi hari ini betul-betul terwujud sampai selesainya pilkada damai. Kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Nah, kami dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang diberi amanah, karena jabatan itu bukan amanah yang waktunya sebentar tetapi pertanggungjawabannya yang panjang, sama seperti jabatan bupati, jabatan Kapolres, Jatim, Kabel, sebentar, pertanggungjawabannya yang besar, pertanggungjawabannya yang panjang. Kalau pekerjaannya saja dipertanggungjawabkan begitu panjang dan besar, apalagi kalau dicampur dengan proses yang kurang bagus, akan ditambah pertanggungjawabannya. Ketika ada pelanggaran, ya kami diberikan amanah untuk menegaknya. Kami diberikan amanah sesuai dengan undang-undang, mengawasi, kemudian juga memproses dan menindak setiap jenis pelanggaran. Tentu tanpa bantuan dari Ibu Bapak semua, kami juga kekurangan informasi. Oleh karenanya kampanye damai pada hari ini kita wujudkan sampai dengan selesainya pemilihan Bupati tahun 2020, sehingga Pandeglang menjadi aman, damai, dan menghasilkan dari proses sampai pada hasil itu yang baik. Kalau dari proses yang baik itu menghasilkan sesuatu yang baik, itu yang kita harapkan. Tetapi ketika di perjalanan ada pelanggaran-pelanggaran, maka kami yang diberikan tugas untuk mengawasi, mengawal, dan menindak. Ibarat dalam sebuah perjalanan hidup, ada yang tujuannya maksiat, itu namanya perjalanan maksiat. Ada juga yang maksiat di perjalanan. Tujuannya ngaji, cuma di tengah jalan ada yang ngaji judi. Jadi tujuannya baik, tetapi di tengah jalan tidak maksiat, itu namanya maksiat di perjalanan. Ini proses juga dari awal kita deklarasikan pada damai. Tidak mustahil di perjalanan ada maksiat di perjalanan. Oleh karenanya mengutip ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita semua manusia rugi semuanya. KPU-nya rugi, Bawaslu-nya rugi, pasangan calonnya rugi, semua rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa? Orang soleh dan orang soleh yang mengamalkan amalan, orang beriman yang mengamalkan amalan soleh, yang saling menasihati kebenaran dan kesopanan. Saya kira itu terkait dengan deklarasi kampanye damai. Mari kita wujudkan pilkada Pandeglang dengan penuh keceriaan sesuai dengan namanya pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan, menggembirakan, tidak menakutkan, tidak menegangkan,
dan juga tidak ada paksaan-paksaan. Berikan kebebasan kepada masyarakat rakyat untuk memberikan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kapolres Pandeglang kepada yang terhormat Bapak AKBP Sofwan Hermanto SIK MH, kami persilakan. Tidak usah pakai ini, sudah kelas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para ketua KPU beserta para komisioner KPU. Yang saya hormati dan saya muliakan paslon nomor 1 Ibu Hajah Firna Arbita SDMM dan Pak Tantoran Somarban SDMM. Yang saya hormati yang saya muliakan pasangan calon kedua Pak Insinyur Haji Tony Fatoni Muson dan Pak Miftahul Kamami SPD MM. Yang saya hormati saya banggakan Pak Dandim beserta Pak Bawaslu dan keluarga dan tentunya pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah karena kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir di aula KPU ini. Tentunya kita semua semoga senantiasa mendapatkan ridho dan senantiasa diberikan perlindungan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal atau informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan deklarasi kampanye damai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi selaku Ketua Bawaslu bahwa tahapan atau rangkaian pilkada untuk tahun-tahun sebelumnya, tahun saat ini ada perbedaan. Perbedaannya yang mana saat ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga ada peraturan-peraturan yang diperbarui atau mungkin ada peraturan-peraturan baru supaya tidak menjadikan kegiatan tahapan ini salah satu epicentrum atau pusat penyebaran COVID-19. Dan pada kesempatan ini saya menginformasikan terkait maklumat Kapolri. Yang pertama, setiap kegiatan tahapan pilkada, baik itu kampanye ataupun kegiatan terkait dengan tahapan pilkada, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan kampanye paling tidak wajib memberi tahukan atau menginformasikan kepada kami dan nanti diteruskan kepada KPU dan Bawaslu. Dan penekanan yang terakhir di maklumat Kapolri, seusai kegiatan kampanye atau kegiatan apapun itu agar tidak ada arah. Mungkin itu yang dapat kami informasikan kepada bapak-bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kapolres Pandeglang. Dan sambutan berikutnya dari Dandim 0601 Pandeglang kepada yang terhormat Bapak Lemon Nipah dan Bapak Dewi Setiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran komisioner, yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati nomor 1, yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati nomor 2, Bapak Kapolres, yang kami hormati dan membanggakan Ketua Bawaslu, dan para hadirin di bawah sekalian.
tadi sudah disampaikan panjang lebar dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu, kemudian Kapolres. Mungkin saya sedikit saja. Intinya tanggal 26 ini merupakan hari bersejarah deklarasi damai kampanye damai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua untuk berdebat. Teman-teman sekalian, pilkada merupakan pesta rakyat. Yang namanya pesta merupakan hari-hari yang berbahagia, yang membahagiakan. Jangan sampai hari-hari yang membahagiakan untuk rakyat Pandeglang ini dicoret oleh segelintir orang. Untuk itu kepada yang terhormat calon nomor 1, nomor 2, kami mohon Bapak dan Ibu yang punya masa, seperti Bapak Ibu juga yang bisa mengarahkan masa itu. Kami sebagai Kapolres intinya hanya untuk mendukung dalam segi keamanan. Mudah-mudahan pilkada ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib sampai dengan selesai. Kami semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami dan Kapolres punya tanggung jawab masing-masing. Kita laksanakan sesuai dengan pekerjaan kami. Begitu juga dengan KPU, begitu juga dengan Bawaslu, begitu juga dengan Bapak nomor 1 dan nomor 2. Laksanakan pilkada ini sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah diberlakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nadiem Pandeglang. Bapak serta Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan deklarasi kampanye damai. Kami persilakan kepada para pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Dan kami persilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Pandeglang agar berkenan memandu acara ini. Baik, Bapak Ibu, mohon nanti ikuti kata-kata saya. Deklarasi kampanye damai. Deklarasi kampanye damai Pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020. Kabupaten Pandeglang tahun 2020. Kami peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kami beserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 berjanji satu, mewujudkan pemilihan secara demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax,
politisasi sara, politisasi sara, dan politik uang. dan politik uang. 3. 3. Melaksanakan kampanye Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perundang-undangan yang berlaku. 4. 4. Dalam melaksanakan kampanye damai Dalam melaksanakan kampanye damai untuk berjanji untuk berjanji menerapkan protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. dan pengendalian COVID-19. Terima kasih kepada Bapak serta Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Penandatanganan deklarasi kampanye damai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. Kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 1 kepada Ibu Irna Narulita SEM. Kami persilakan untuk ke tempat penandatanganan. Terima kasih kepada Ibu, kepada yang kami persilakan untuk kembali, dan selanjutnya kepada calon wakil Bupati Pandeglang nomor urut 1 kepada Bapak Tanto Warsono Arban SEMM agar ke tempat penandatanganan. Terima kasih kepada Bapak kami persilakan untuk kembali ke Anda semua. Dan kami persilakan selanjutnya kepada calon Bupati nomor urut 2 kepada Bapak Insinyur Haji Tony Fatoni Muson untuk ke tempat penandatanganan. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil Bupati Pandeglang nomor 2 kepada Bapak Miftahul Tamami SPD IMN untuk ke tempat penandatanganan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 agar ke meja penandatanganan kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsudin MM. Kami persilakan. Dan selanjutnya kepada tim kampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 agar ke meja penandatanganan, dan kepada Bapak Andri Yoga Pratama kami persilakan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada saksi-saksi yang pertama kepada Ketua KPU Pandeglang agar di tempat penandatanganan kepada Bapak Ahmad Jadi. Kami persilakan. Kami persilakan kepada Ketua Bawaslu Pandeglang agar ke tempat penandatanganan kepada Bapak Ade Mulyadi. Kami persilakan.
kepada Kapolres Pandeglang agar dia dapat penandatanganan kepada Bapak AKBP Sofwan Hermanto SIK MH. Kami persilakan. Selanjutnya, kepada Gubernur 01 Pandeglang agar dapat penandatanganan kepada Bapak Letnan Kolonel Kapolri Dedi Setiadi, kami persilakan. Bapak serta Ibu yang kami hormati, kami memberikan kesempatan pertama kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor 1 untuk dapat memberikan sambutannya kepada Ibu Haja Irman Marulita SEM beserta Bapak Tanto Wasong Agan SEM untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah dinikmatikan warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Musyawarah KPU Kabupaten Pandeglang, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan jajarannya, rekan-rekan Kopimda, Kapolres Pak Dadi, dan pasangan Bupati, Wakil Bupati, Anggota Kedua, yang ada Bapak Haji Tony Panonusson dan hadirnya juga minta kami sering disebut dengan kalimat, dan hadirin yang berbahagia yang sangat alhamdulillah ada syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan pilkada ini berjalan bertahap dan sukses. Pada hari ini adalah deklarasi kampanye damai. Dari kita sudah berikhtiar dan sudah dibacakan 4 poin tadi. Tentunya harus kita patuhi bersama agar tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Terima kasih atas masukannya Pak Dandi bahwa pesta demokrasi adalah pesta yang membuat masyarakat nyaman, di mana masyarakat juga harus teredukasi dengan hal-hal bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasinya, menyalurkan hak pilihnya dengan baik di tengah pandemi COVID. Insya Allah kami akan patuh taat dengan apa yang sudah kami ikrarkan tadi agar Pandeglang menjadi percontohan umat kabupaten kota di provinsi Banten ini. Pandeglang bisa menjadi teladan dengan kita terus melakukan sosialisasi agar masyarakat perannya untuk berpartisipasi di pemilu ini. Demikian atas dukungan semua pihak yang tidak bisa kami gambarkan dengan rupiah dan lain sebagainya, karena memang banyak sekali dukungan dari KPU, Bawaslu, rekan-rekan Forkopimda yang mengawal pilkada ini terlihat nyaman situ. Kita sudah bisa lihat dari awal proses ini terlihat bahwa kesejukan, kenyamanan, tertib, dan mudah-mudahan ini sampai dengan tanggal 9 Desember dan seterusnya. Kami juga akan terus mengawal para pendukung-pendukung kami, simpatisan kami untuk memberikan edukasi yang baik dalam pemilihan pilkada ini. Agar tetap nyaman, tidak berfokus tadi politik usaha yang disampaikan, politik uang, dan sebagainya, agar kita bisa menjadi contoh yang terbaik. Demikian bisa kami sampaikan. Kalau untuk menyampaikan cukup dialamatkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum
Terima kasih, kami bersilakan untuk datang kembali ke depan. Kesempatan selanjutnya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang nomor urut 2 untuk dapat memberikan sambutannya kepada Bapak Insinyur Sitoni Pabudakson beserta Bapak Miftah Kami, SPDI MN, wakil dan teman kami bersilakan. Ada pantun nanti. Jadi, kalau saya nggak apa pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ketua dan anggota KPU yang saya hormati beserta jajaran, ketua dan anggota Bawaslu beserta jajaran yang saya hormati, pasangan calon nomor 1 Ibu Hajah Irma Lolita dan atau Korsan Harapan yang saya hormati, sahabat saya calon wakil Bupati nomor 2 yang saya hormati, Iman. Saya biasanya menyebut itu Bro Iman. Kalau calon bupatinya gitu ini, kalau wakilnya Bro Iman. Para Polres yang saya hormati, Pak Dandim yang saya hormati, ketua tim kampanye Mas Samsuri yang saya hormati, dan ketua Permana yang saya hormati. Pertama tidak saya langsung dua Bu. Ya. Jadi ucap syukur terima kasih yang utama kami sampaikan sampai dengan hari ini kami diberikan kesehatan. Tentunya modal kesehatan ini adalah penting bagi kita sekalian, apalagi di tengah COVID-19. Yang kedua, bahwa kami merasa berbangga diri, Iman merasa berbangga diri karena sudah secara sama-sama kita mengucapkan deklarasi kampanye damai. Mudah-mudahan masing-masing kita, tentunya pasangan nomor 1 dan kami pasangan nomor 2 konsisten dengan apa yang kita sampaikan, kita bacakan, kita ucapkan, dan kita tanamkan. Iman siap menjadi duta perubahan. Iman siap menjadi duta kampanye damai, kampanye bermartabat, tanpa intervensi dan tanpa politik uang. Insya Allah kami Iman sepenuhnya mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kader-kader kami, partai politik pengusung kami, partai politik pendukung kami, dan seluruh kader simpatisan yang menghendaki perubahan. Iman bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan untuk kemenangan Iman. Bila ada hal-hal yang memang ditemukan di lapangan, Iman siap menerima teguran lisan secara administrasi. Bahkan ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan, Iman siap menyerahkan mundur. Itu komitmen kami, dan Iman sekali lagi siap menjadi duta perubahan dan duta kampanye damai. Dan yang ketiga, tidak ada yang kalau memang tidak dalam bertiga. Jadi sambutan ini nanti akan disampaikan Iman. Dan sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya membacakan pantun. Burung-burung hinggap di dahan, di batang kayu manis mencari makan. Kancah kampanye damai terus kita pertahankan, dukung Iman untuk perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada pantun, makanya kita siapin. Jadi dulu Pak, aku salah ngomong sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang saya hormati Ketua KPU serta seluruh komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang serta jajaran, yang saya hormati Kapolres dan juga pada tim, Ketua tim kampanye, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, pasangan calon nomor 1 Ibu Hajah Irna Narulita SEMM dan Pak Tanto Warsono Arban SEMM. Semoga kita semua selalu berada dalam kunjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tadi sambutan dari Pak Tony, pilkada, mari kita sejak sekarang berpikir kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu adalah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mari kita peduli dan dewasa bersama dalam berdemokrasi. Tanpa itu semua kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan pilkada, yaitu yang sedang kita jalani sesuai dengan kita inginkan pilkada berjalan dengan damai. Pilkada bukan agenda untuk saling bertentangan, memutuskan hubungan dan mendukung jagoan semata. Semuanya kita serahkan pada rakyat, karena yang berdaulat adalah rakyat. Siapa yang dikehendaki rakyat, kami berdua, Tony Iman, menghargai yang dikehendaki rakyat Pandeglang. Bagi Tony Iman, politik adalah sesuatu yang mulia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan syarat tujuan politik adalah pengabdian untuk melayani masyarakat. Outputnya dari politik adalah kebijakan dan juga kepemimpinan. Maka peduli politik adalah peduli kepada kebijakan, kepemimpinan, dan pengabdian. Rakyatlah yang menentukan sendiri apa yang paling pantas, bukan saja menyelenggarakan kekuasaan yang akan mereka dapatkan, melainkan juga kekuasaan yang akan dimandatkan itu. Bukan hanya diselewengkan, melainkan didedikasikan sebelumnya untuk kebijakan bersama. Bupati baru Pandeglang Maju adalah sebuah sikap memilih, tak menunggu, memilih mengizinkan lengan baju, terlibat bekerja semampunya. Waktu yang tersisa adalah peluang dan juga bekerja. Saya juga ada pantun. Pernah bergelas airnya rumpin, dibawa oleh Putri Majau. Tony Iman kini siap memimpin Bupati baru Pandeglang Maju. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke depan. Pada hari ini yang kami muliakan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Di ujung acara yang indah ini, mari kita tutup dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita acara foto sesi bersama. Kami persilahkan kepada para pasangan calon bupati